Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat. Langsung saja, hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tentang mupel IPA. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita awali dengan sebuah pertanyaan. Kenapa air yang terus kita pakai tidak pernah habis? Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian mungkin ada pertanyaan lainnya, yaitu kenapa di daerah saya selalu terjadi kekeringan, sedangkan di daerah lain selalu kebanjiran? Itu kenapa? Itu sebenarnya akan terjawab dalam bab yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang daur air atau siklus air atau hidrologi. Jadi air di permukaan bumi kita itu nanti akan mengalami proses perputaran, sehingga jumlahnya akan selalu tetap, meskipun ada yang berpikiran seperti tadi, kenapa di daerah saya kekeringan? Kalau kekeringan berarti jumlah air di daerah saya berkurang. Tidak, sebenarnya tidak ada yang namanya jumlah air berkurang. Hanya airnya itu berpindah tempat saja, sehingga terkesan di daerah satu kekurangan air, yang daerah lain berlimpah air, yang akhirnya mengalami musibah banjir. Oke, kita bahas pelan-pelan dulu ya. Pengertian siklus air, yaitu perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan yang satunya lagi adalah infiltrasi. Ini belum tertulis ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 proses yang dilalui dalam proses sirkulasi air. Lanjut, berikutnya kita jabarkan satu persatu. Evaporasi, yaitu air yang ada di laut. Artinya ini air di muka bumi itu kan tersebar di berbagai tempat, ada di laut, sungai, danau. Ini mengalami penguapan akibat panas dari matahari. Kalau dipersingkat, yang namanya evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di bumi, baik laut, sungai, danau, dan lainnya, karena terpapar sinar matahari. Berarti dalam proses daur air, faktor terpentingnya adalah sinar matahari. Tanpa adanya sinar matahari, maka proses dari siklus air tidak akan terjadi. Oke ya. Berikutnya, di sini ada pepohonan, ada rerumputan, dan di situ ada tanda panahnya. Ini proses apa namanya? Ini prosesnya namanya transpirasi. Apa itu transpirasi? Transpirasi itu mirip dengan evaporasi, cuman dia bukan dari air di bumi. Transpirasi adalah penguapan air melalui daun atau melalui tumbuhan. Jadi tumbuhan yang ada di bumi ini ketika terpapar sinar matahari, dia pun akan mengalami penguapan. Penguapannya akan keluar lewat daun. Oleh sebab itu di musim kemarau terkadang pepohonan daunnya mengering. Kenapa mengering? Karena terlalu banyak paparan sinar matahari. Berarti kandungan airnya naik ke atmosfer, dari wujud cair berubah menjadi gas, sehingga daunnya lama-kelamaan mengering jika tidak ada hujan turun atau tidak ada manusia yang menyiraminya. Oke ya. Lanjut, berikutnya, dari proses evaporasi maupun transpirasi, air kan naik ke atmosfer, berubah menjadi gas. Ini nanti akan mengalami proses kelanjutan, yaitu kondensasi. Apa itu kondensasi? Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara, membentuk awan. Nah, awan yang kita lihat awalnya terlihat putih, namun ketika
ketika proses evaporasi dan transpirasi ini meningkat di permukaan bumi, lama-kelamaan kandungan air di dalam awan ini semakin banyak dan semakin berat. Warnanya pun nanti akan berubah, semakin gelap. Nah, ketika sudah semakin gelap, awan tak lagi mampu menampung air yang tadinya gas, mengumpul di awan berubah menjadi titik-titik air. Nah, ini nanti akan berkelanjutan dengan proses presipitasi. Nah, di sini yang menyebabkan kenapa kok tempat lain kekeringan dan tempat lain kebanjiran, itu karena proses presipitasi. Angin akan membawa awan ke daratan atau daratan tinggi, berikutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Jadi awan itu kan dia tidak diam, dia bergerak atas tiupan angin. Awalnya mungkin yang menguap di daerah A, naik ke atas, itu tidak bisa dipastikan bahwa nanti hujan pun akan turun di daerah A. Bisa jadi awannya tertiup ke daerah B. Saat awan itu sudah mulai berat, kandungan airnya sudah terlalu banyak, bisa terjadi hujan atau presipitasi itu di daerah B. Jadi tidak selalu berada di daerah A, sehingga nanti bisa jadi A mengalami kekeringan, B mengalami kebanjiran. Begitu ya. Nah, dari proses presipitasi ini nanti akan berkelanjutan. Titik-titik air yang turun ke permukaan bumi ini nanti akan terserap ke dalam lapisan tanah. Nah, proses masuknya air ke dalam tanah ini disebut yang terakhir tadi ya, infiltrasi. Masuknya titik-titik air hujan ke dalam tanah, namanya infiltrasi. Kalau dilihat secara utuh prosesnya, ini nanti akan terjadi sebuah lingkaran. Dan perlu kalian ingat, dalam menentukan evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi ini kalian harus melihat tanda panahnya, alurnya. Jadi yang pertama, air permukaan bumi, di sini ada mungkin ini sungai atau laut, terpapar sinar matahari, dia mengalami yang namanya evaporasi. Kemudian rerumputan dan pepohonan hijau ini mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi, akan mengumpul, uap airnya akan mengumpul jadi awan dengan proses kondensasi. Setelah kondensasi ini maksimal, air terkumpul banyak, jadi awannya jenuh, penuh dengan air, nanti dia akan mengalami presipitasi, terbawa oleh angin dan turun ke bumi lagi, terserap oleh tanah, disebut dengan infiltrasi. Dan selanjutnya sebenarnya masih ada satu proses lagi, cuman ini bukan proses penting ya dari siklus air. Nah, dari infiltrasi setelah terserap oleh tanah, air nanti akan berjalan. Nah, ini namanya perkolasi. Cuman ini tidak dibahas di kelas 5. Mungkin ini dulu pembahasan kali ini, dan semoga kalian paham. Yang namanya siklus air artinya air itu berputar dan jumlah air tidak akan habis. Jumlah air selalu tetap, hanya saja terjadi perpindahan tempat saja. Jadi jangan pernah bilang saya kekeringan, kekurangan air, kenapa di sana berlebih airnya, kenapa tidak dipindah ke tempat saya. Nah, itu bagaimana caranya nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Oke, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.